Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Oleh siu sayange, rasa sayang badane. Ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Berdiri melangkah dan ku berlari, merebut masa depan. Oleh siu sayange, rasa sayang badane. Oleh siu sayange, rasa sayang badane. Tinggikan semangatku, tinggikan, oh, tinggikan semangatku. Lebih dari pemenang, tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang. Wow. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Glenn Fredly, luar biasa. Sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Kakak Glenn, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Belajar dari Habibie, kita dari tadi belajar tentang banyak hal. Tadi salah satu yang disebut Pak Habibie adalah setiap orang pasti meninggalkan jejak-jejak. Dan salah satu jejak nyata, baru-baru ini kita lihat dari seorang Glenn Fredly adalah filmnya yang sangat indah. Lagu tadi Tinggikan itu juga soundtrack dari film Anda yang terbaru. Iya. Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur. Iya. Kakak Glenn, dan ini adalah film pertama Anda yang Anda produseri. Iya. Kenapa memilih topik ini? Ini cerita tentang konflik agama di Maluku dan bagaimana sepak bola bisa menjadi alat untuk mempersatukan mereka yang tercerai-berai. Ya, berangkat dari saya melihat apa yang terjadi, ya, konflik horizontal yang terjadi di Maluku tahun 99-2000, saya kembali sebagai warga sipil, saya pulang ke sana. Hanya untuk memastikan, karena begitu luar biasanya propaganda media terhadap pemberitaan yang terjadi. Karena saya dari kecil, saya lahir besar di Jakarta. Saya nggak pernah diajarkan oleh keluarga gitu atau opa oma saya bahwa dia, nggak pernah disebut bahwa dia Muslim, saya Kristen, tidak. Selalu dibilang dia saudara kamu, saudara kamu. Jadi pada saat peristiwa ini terjadi, ini ya membuat saya galau lah. Jadi ternyata Glenn Fredly selain penyanyi lagu-lagu yang romantis, ternyata juga produser film. Yang jelas kita belajar dari Pak Habibie dan juga belajar dari anak-anak muda ini.
bupati muda berprestasi, legislator muda berprestasi, 2 musisi yang menemukan passion dan juga melakukan sesuatu di luar bidangnya dan juga membawa inspirasi. Adik-adik yang ada di sini mungkin saja pada tahap ini belum tahu apa passionnya. Dengan Habibie beruntung dari kecil jenius, jadi sudah tahu apa yang dimau. Sekolah di luar negeri, Pak Nurdin Abdullah juga seperti itu, ada kesempatan ke Jepang. Mutia sekolah di luar negeri, menjadi jurnalis, Abdi Slang, Glenn Fredly sudah terkenal, sudah bisa melakukan apapun, jadi mudah untuk bisa menyumbangkan sesuatu. Buat yang lain yang merasa nasib saya kan tidak seperti mereka, apa yang bisa saya lakukan? Apakah memang harus menjadi seseorang dulu, harus punya sesuatu dulu baru bisa menyumbang untuk negeri? Menurut saya yang paling penting adalah pendidikan. Jadi kalau tadi apa harus S2 dulu atau harus sekolah di luar negeri, ya lakukan apa yang Anda bisa untuk ke sana. Jadi jangan mengatakan mereka kan S2, Anda juga harus S2. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya waktu itu juga beasiswa dan memang bukan dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Singapura. Jadi ada banyak sekali cara ketika kita ingin kerja keras. Tapi ketika kita tidak kerja keras, tentu akan sulit. Tidak bisa, saya tunggu judulnya. Nanti kapan dia datang? Yang bener aja loh. Kita bangsa Indonesia harus serang melawan kemiskinan. Kita bangsa Indonesia.